wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan, NPM 1001021217115, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah dan Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Parianeun di Desa Cilewo, Kabupaten Karawang. Selanjutnya, menuju latar belakang, yaitu yang pertama, hutang piutang dalam Islam menjadi salah satu media untuk saling tolong-menolong atau at-ta'awun antar sesama manusia dalam upaya untuk melepaskan kesusahan dan kesulitan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan satu pihak memberi pinjaman kepada pihak lainnya yang memiliki kebutuhan mendesak, sedangkan pihak yang lainnya yang diberi pinjaman yang belum mempunyai uang. Kemudian kegiatan hutang piutang menurut kompilasi hukum ekonomi syariah termasuk akad qard dalam pasal 606 yang harus didasarkan pada akad, di mana pasal 20.1 menyebutkan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya, rumusan masalah dalam muamalah terhadap praktik parianeun di Desa Cilewo, Kabupaten Karawang. Yang kedua, bagaimana tinjauan pasal 606 kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik parianeun di Desa Cilewo, Kabupaten Karawang. Tujuan penelitian dan penelitian ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik parianeun di Desa Cilewo, Kabupaten Karawang. Yang kedua, mengetahui tinjauan pasal 606 kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik parianeun di Desa Cilewo, Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau field research, data dan data kerusakaan. Objek penelitian yang diteliti yaitu pemberi utang dan peminjam utang dalam sistem parianeun. Kemudian, kita menuju sumber data penelitian. Dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama data hasil wawancara dengan beberapa perwakilan masyarakat di Desa Cilewo yang menjadi debitur atau kreditur dalam praktik hutang piutang dengan sistem parianeun, dokumen dan data-data lainnya. Lalu ada data sekunder, datanya yang pertama Al-Quran, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama studi literatur. Studi literatur itu dalam mempelajari konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku-buku yang berkaitan dengan penetapan harga barang menurut fikih muamalah. Kemudian ada wawancara, teknik yang menunjukkan seperangkat pertanyaan secara verbal pada responden yang pada gilirannya memberikan jawaban-jawaban secara verbal, yaitu pihak debitur atau kreditur dalam praktik hutang piutang dengan sistem parianeun yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Kemudian teknik pengolahan data, dengan metode deskriptif dan pendekatan studi kasus. Analisa data dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kesesuaian antara pelaksanaan hutang piutang melalui sistem parianeun yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cilewo, Kabupaten Karawang dengan ketentuan dan nilai-nilai fikih muamalah. Selanjutnya, pelaksanaan praktik parianeun di Desa Cilewo, Kabupaten Karawang. Praktik parianeun istilah yang digunakan masyarakat Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Ada praktik hutang piutang di mana debitur meminjam uang pada kreditur yang nantinya dibayar dengan gabah. Proses utang piutang uang yang dibayar dengan gabah di Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang cukup mudah. Utang piutang tersebut dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung. Debitur mendatangi rumah kreditur atau pemberi utang, kemudian minta tolong untuk diberikan pinjaman uang yang digunakan untuk perawatan sawah atau untuk biaya hidup sehari-hari. Contohnya seperti transaksi yang dilakukan oleh Pak Kamal dan Bapak Kamal selaku debitur yang meminjam uang kepada Bapak Abdul, yaitu selaku kreditur, bahwa dia meminjam uang sebanyak Rp600.000 dan dikembalikan saat selesai panen dengan gabah sebanyak 3 kintal. Gabah yang digunakan untuk mengembalikan pinjaman uang itu sebanyak 3 kintal, sedangkan harga pasar gabah Rp400.000 per 1 kintal. Yang digunakan masyarakat Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang adalah praktik hutang piutang di mana debitur atau buruh tani meminjam uang kepada kreditur yang nantinya dibayar dengan gabah. Debitur meminjam uang kepada kreditur dengan nominal yang disesuaikan dengan harga gabah yang kondisinya masih dalam bentuk padi. Terjadinya transaksi hutang piutang dengan parianeun yang sebagian besar dilakukan oleh petani yang membutuhkan uang dalam keadaan yang mendesak seperti biaya berobat, kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, membayar hutang, dan lain sebagainya. Namun mereka belum dapat menjual hasil panen padi yang dimilikinya. Hampir pada setiap dusun yang ada di wilayah Desa Cilewo terdapat beberapa warga yang melakukan hutang piutang dengan parianeun atau debitur, dan juga terdapat pihak yang menerima hutang piutang dengan parianeun atau kreditur. Adapun warga yang melakukan hutang piutang dengan parianeun rata-rata merupakan petani yang memiliki aset perkebunan dan pedagang eceran biasa. Sedangkan pihak penerima utang piutang dengan parianeun rata-rata mereka memiliki profesi sebagai bandar, pengepul barang dagangan. Kemudian pihak debitur meminjam uang sebanyak Rp600.000 dan dikembalikan saat selesai panen dengan asumsi hasil gabah sebanyak 3 kintal yang akan digunakan untuk mengembalikan pinjaman. Sedangkan pada saat pengembalian hutang, harga pasar gabah Rp400.000 per 1 kintal. Jadi kesimpulannya, yang pertama, tinjauan fikih muamalah terhadap praktik parianeun di Desa Cilewo, Kabupaten Karawang adalah tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, karena dalam praktiknya tujuan transaksi ini adalah pinjam-meminjam atau qard, sehingga tidak boleh ada penarikan manfaat lebih dari pinjaman pokok. Sedangkan dalam praktik parianeun mengharuskan pihak peminjam membayar dengan gabah dengan jumlah yang lebih besar nilainya dari pinjaman pokok, sehingga hal tersebut dapat masuk ke dalam kategori riba nasiah yang diharamkan dalam fikih muamalah.
Lalu yang kedua yaitu tinjauan pasal 606 terhadap praktik parianan adalah tidak sesuai dengan pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi nasabah court wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Dikarenakan utang piutang dalam praktik tersebut, si pemberi pinjaman mengambil keuntungan, di mana dalam pembayarannya berupa gabah yang lebih besar nilainya dari pinjaman pokok dan telah diperjanjikan di awal transaksi. Hal tersebut merupakan perbuatan riba. Maka dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, praktik parianan ini termasuk kategori akad yang fasad dan dapat tidak dibatalkan. Kemudian saran dalam penelitian ini yaitu yang pertama, hendaknya pemuka agama, lembaga keuangan syariah melakukan sosialisasi mengenai utang piutang atau qard menurut fikih muamalah, sehingga masyarakat bisa terhindar dari transaksi utang piutang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang kedua, khusus untuk aparatur desa di Desa Cilewo, diharapkan dapat membangun koperasi syariah dengan dasar kebersamaan dan praktik transaksi bisnisnya disesuaikan dengan akad-akad yang sah berdasarkan ketentuan fikih muamalah. Pembentukan lembaga keuangan syariah berbentuk koperasi syariah atau BMT ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat di Desa Cilewo dalam menghadapi permasalahan ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.